saya Petriani Febrianti Delvi dengan NIM 20101092. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem rekomen untuk tarik tunai pada mesin ATM. Langsung saja, yang pertama, user memasukkan kartu ATM BCA ke dalam mesin ATM. Jenis rekomennya itu user rekomen. Pada prioritasnya saya kasih H, dan tipe rekomennya itu fungsional rekomen. Untuk sumber rekomennya sendiri yaitu analisis sistem ATM. Yang kedua, user memilih bahasa yang diinginkan. Jenis rekomennya itu yaitu user requirement. Dan untuk prioritasnya sama juga saya kasih H. Untuk tipe rekomennya sendiri yaitu fungsional requirement. Dan untuk sumber rekomennya itu masih analisis sistem ATM. Yang ketiga, user mengetikkan nomor PIN sesuai dengan yang sudah dibuat. Jenis rekomennya itu user rekomen. Dan prioritasnya sama juga saya kasih H. Lalu untuk tipe rekomennya itu ada fungsional rekomen. Untuk sumber rekomennya sendiri yaitu analisis sistem ATM. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem menampilkan menu saldo. Jenis rekomennya sendiri yaitu ada sistem rekomen. Sama juga prioritasnya saya kasih H. Lalu untuk tipe rekomennya itu masih fungsional rekomen. Dan untuk sumber rekomennya itu masih analisis sistem ATM. Kelima, user menentukan jumlah nominal yang akan ditarik. Jenis rekomennya itu user requirement. Untuk prioritasnya sama juga masih saya kasih H. Lalu untuk tipe rekomennya itu ada fungsional rekomen, dan sumber rekomennya itu masih analisis sistem ATM. Lanjut, yang ke nomor 6, sistem akan mengkonfirmasikan jumlah nominal. Jenis rekomennya itu yaitu sistem rekomen. Prioritasnya sama juga masih H, dan tipe rekomennya itu fungsional rekomen. Untuk sumber rekomennya itu analisis sistem ATM. Yang ketujuh, sistem akan menampilkan transaksi telah dilakukan dan uang akan keluar bersama dengan struknya. Untuk jenis rekomennya itu ada sistem rekomen. Untuk prioritasnya sendiri masih H, dan tipe rekomennya itu ada fungsional rekomen, dan untuk sumber rekomennya itu masih sistem analisis ATM. Selanjutnya yang nomor 8, jika user ingin melakukan transaksi lagi, pilih ya, lalu ulangi lagi tahap awal. Untuk jenis rekomennya itu masih user recommend, dan prioritasnya saya kasih H. Lalu untuk tipe requirement-nya saya kasih masih fungsional recommend. Lalu untuk sumber requirement-nya itu analisis sistem ATM. Ya, sistem analisis ATM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelompokan rekomen tarik tunai. Langsung saja, yang pertama itu rekomen yang pertama, user memasukkan kartu ATM BCA ke dalam mesin ATM. Kode rekomennya itu R1. Lalu untuk use case-nya itu memasukkan kartu ATM BCA. Lalu yang kedua, user memilih bahasa yang diinginkan. Kode rekomennya itu R2. Yang ketiga, user mengetikkan nomor PIN sesuai dengan yang sudah dibuat. Kode rekomen yang dipakai adalah R3. Use case-nya itu memasukkan PIN. Dan yang keempat, sistem menampilkan jumlah saldo. Kode rekomen yang dipakai adalah R4. Dan use case-nya yaitu mengecek saldo. Yang kelima, user menentukan jumlah nominal yang akan ditarik. Kode rekomen yang dipakai adalah R5. Use case-nya itu yaitu memasukkan nominal uang.
Next, nomor 6, sistem konfirmasi jumlah nominal. Kode rekomen yang dipakai adalah R6. Sama juga untuk selanjutnya nomor 7. Sistem menampilkan transaksi telah berhasil dilakukan dan uang akan keluar bersama dengan struknya. Kode rekomen yang dipakai adalah R7. Dan use case-nya itu mengambil uang. Untuk yang nomor 6 juga use case yang dipakai adalah mengambil uang. Nomor 8 yaitu jika user ingin melakukan transaksi lagi, pilih ya, lalu kembali ulangi lagi pada tahap awal. Kode rekomen yang dipakai adalah R8. Sama juga untuk use case pada nomor 8 yaitu untuk mengambil uang. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Miko Christian Bintang Pratama dengan NIM 2010-1204. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rekrutmen dari penarikan tunai. Yang pertama, user memasukkan kartu ATM Bank ke mesin ATM Bank. Pastikan terdapat logo ATM bersama di mesin ATM maupun di belakang kartu ATM. Jenis rekrutmennya di sini adalah user recruitment, karena di sini user yang menentukannya sendiri. Lalu prioritasnya di sini saya memberikan high. Lalu tipe rekrutmennya di sini adalah fungsional recruitment, dan sumber rekrutmennya adalah analisis sistem ATM. Lalu yang kedua, user memasukkan PIN. Di sini jenis rekrutmennya adalah user recruitment sendiri, karena user yang melakukannya pada proses ini. Lalu prioritasnya adalah high recruitment, dan tipe rekrutmennya adalah fungsional recruitment, dan sumber rekrutmennya adalah analisis sistem ATM. Lalu yang ketiga, user memilih menu transfer. Jenis rekrutmennya di sini adalah user recruitment, karena user sendiri yang menentukan pada bagian ini. Dan prioritasnya adalah high recruitment, dan tipe rekrutmennya adalah fungsional recruitment, dan sumber rekrutmennya analisis sistem ATM. Yang keempat, user memasukkan kode bank dan nomor rekening tujuan. Jenis rekrutmennya adalah user recruitment, karena di sini user yang menentukan sendiri. Dan prioritasnya high recruitment, tipe rekrutmennya adalah fungsional recruitment, sumber rekrutmennya adalah analisis sistem ATM. Lalu yang keempat, user memasukkan kode bank dan nomor rekening tujuan. Jenis rekrutmennya adalah user recruitment, karena user sendiri yang menentukan pada bagian ini. Lalu prioritasnya adalah high recruitment, tipe rekrutmennya adalah fungsional recruitment, sumber rekrutmennya adalah analisis sistem ATM. Dan yang kelima, sistem akan mengkonfirmasi kode bank dan nomor rekening tujuan sudah sesuai. Jenis rekrutmennya adalah sistem rekrutmen, karena di sini sistem yang bekerja dalam mengkonfirmasi kode bank. Lalu prioritasnya adalah high, dan tipe rekrutmennya adalah fungsional recruitment, sumber rekrutmennya adalah analisis sistem ATM. Lalu yang keenam, user memasukkan jumlah nominal yang akan ditransfer. Jenis rekrutmennya adalah user recruitment, karena di sini user yang akan memasukkan jumlah dan menentukan nominalnya. Prioritasnya adalah high recruitment, tipe rekrutmennya adalah fungsional recruitment, sumber rekrutmennya adalah analisis sistem ATM.
Lalu yang ketujuh, sistem akan menyarankan memasukkan nomor referensi dalam kurung opsional. Nah, di sini jenis rekrutmennya adalah sistem rekrutmen. Emang gitu kan? Lalu prioritasnya adalah high recruitment dan tipe rekrutmennya adalah fungsional recruitment dan sumber rekrutmennya adalah sistem ATM. Nah, di sini sistem yang bekerja karena sistem menyarankan untuk memasukkan nomor referensi jika perlu. Lalu yang kedelapan, user memeriksa kembali apakah nomor rekening sudah sesuai dengan nama pemilik rekening. Nah, di sini jenis rekrutmennya adalah user recruitment dan prioritasnya adalah high dan tipe rekrutmennya di sini adalah fungsional recruitment dan sumber rekrutmennya adalah analisis sistem ATM. Dan yang terakhir, ke-9, sistem menampilkan pilih transaksi lainnya jika ingin melanjutkan ke transaksi berikutnya. Sistem menampilkan pilih selesai jika sudah selesai bertransaksi. Pastikan kembali mengambil kartu ATM dan mesin ATM. Nah, di sini jenis rekrutmennya adalah sistem rekrutmen dan prioritasnya adalah high recruitment, tipe rekrutmennya fungsional recruitment, dan sumber rekrutmennya adalah analisis sistem ATM. Nah, di sini saya memilih sistem rekrutmen karena di sini sistem yang bekerja dalam sesi terakhir ini. Karena sistem menampilkan menu jika user ingin memilihnya. Lalu jika user selesai maka ATM akan mengembalikan kartu ATM. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikita Sukmayanti dengan NIM 201 01103. Di sini saya mendapat bagian use case di tugas kelompok di UUAD. Baik, saya langsung menjelaskan untuk mempersingkat waktu. Itu tentang use case diagram sistem tarik tunai. Itu ada ATM machinis, ada user. ATM machinis itu mesin ATM-nya dan user itu pengguna. Pengguna kalau proses tarik tunai itu seperti pengguna memasukkan kartu ATM, BCA atau BRI, BNI tergantung bank ya, memasukkan PIN, nanti ATM machinisnya memproses, habis itu kita tinggal mengecek saldo, berapa kita punya saldo. Habis itu memasukkan nominal uang yang ingin ditarik, terus mengambil uang. Untuk use case diagram sistem tarik tunai itu sampai di situ. Selanjutnya diagram yang transfer antar bank itu tetap masih ada ATM machinis sama user. Itu kita tinggal memasukkan kartu RTM, masukkan PIN, sama kayak tadi ATM machinisnya memproses. Habis itu kita memilih menu transfer. Bedanya kita tinggal transfer, tidak langsung kayak melihat saldo dulu. Habis itu kita memasukkan kode bank tujuan, misalnya mau transfer ke bank BRI, Mandiri, BCA, seperti itu. Habis itu masukkan nominal uang yang ingin transfer, mengambil kartu ATM yang kita sudah selesai mentransfer, kita tinggal ngambil kartu ATM-nya. Habis itu membatalkan transaksi, kayak misalnya nih ada mau transaksi lagi atau enggak, kita pilih selesai, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir tentang use case diagram sistem cek saldo. Di sini masih sama seperti yang tadi, ada ATM machinis, ada user pengguna. Kalau untuk sistem cek saldo kita hanya mengecek saja, tidak ada penarikan atau transferan. Kita prosesnya tinggal masukkan kartu ATM, masukkan PIN, masih sama kayak tadi, memilih transaksi lainnya, menu informasi dan menu cek saldo. Nanti kelihatan saldo kita masih berapa, seperti itu. Sekian dari materi yang saya jelaskan, yang saya paparkan. Sampai di sini, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inyoman Nirpaga Anugerah Perdana dengan NIM 2010-1101. Di sini saya akan melanjutkan
mengenai kelompok rekrutmen cek saldo. Yang pertama, rekrutmen user memasukkan kartu ATM BCA lalu masukkan PIN. Kode rekrutmen yang saya kasih yaitu D1 dan use case-nya memasukkan kartu ATM BCA. Selanjutnya yaitu user memilih transaksi lainnya dan kode rekrutmennya D2 dan use case-nya memilih menu lainnya. Dan rekrutmen ketiga yaitu user kemudian memilih informasi dan kode rekrutmennya itu D3, sedangkan use case-nya memilih menu informasi. Setelah memilih menu informasi, rekrutmen keempat yaitu memilih cek saldo. User memilih cek saldo dan kode rekrutmennya D4 yaitu dengan use case memilih menu cek saldo. Dan rekrutmen kelima, sistem akan menampilkan info sisa saldo ATM BCA muncul di layar mesin ATM dengan kode rekrutmen D5. Use case-nya masih sama dengan use case yang keempat yaitu memilih menu cek saldo. Sekian.